perizinan atau semuanya terpenuhi. Sisi lain, kami juga baru hari kemarin sore ya, kita melakukan penyegelan juga di Pulau Umang sini, Banten. Kenapa? Kami mendapati di sosial media itu ada penjualan Pulau Umang. Pulau kok dijual, ya kan? Maka negara hadir situ. Kemarin sore kami segel lagi, dan hasil pemeriksaan ternyata pulau tersebut dimiliki oleh perorangan. Nah, ini juga ini pertanyaan, apakah boleh? Ya kan? Makanya setelah kami segel, kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap peraturan maupun kepemilikan tersebut. Jangan sampai ketika diiklankan di luar, nanti kemudian dari pihak-pihak yang memanfaatkan, apalagi asing, bahaya. Ini hanya di seputaran Jawa Barat, Banten itu. Pulaunya indah. Ini bisa dilihat di video tersebut. Dan kebetulan yang melakukan penyegelan Pak Sumono, kalau yang di Maratua kami hadir bersama saya. Ini video ketika kemarin di Pulau Omang siang itu kemarin. Rekan-rekan semuanya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa komitmen KKP dalam rangka menjaga kelautan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serius. Kita tidak barang bulu. Kita tidak ada toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran, apalagi pulau-pulau kecil di situ. Negara punya aturan di sini, di mana namanya pulau kecil tersebut dalam hal pengelolaannya tidak bisa semena-mena, tidak mentang-mentang punya uang bisa membangun. Ada perizinan yang harus ditahapi, yang harus dilalui oleh para pelaku tersebut. Pada tanggal 10 April kami telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel operasional resort yang di Pulau Maratua ini tanggal 10 kemarin, dan saya pimpin langsung di Maratua tersebut di Kalimantan Timur. Pulau Maratua ini memiliki luas hanya 22,94 km. Jadi lebih kecil dari 100 km yang menjadi persyaratan sebagai pulau kecil. Maka ini masuk pulau kecil. Sehingga disitulah perlu adanya pengawasan. Perlu ada justru diatur. Apalagi ini di perbatasan atau dengan wilayah-wilayah negara terdekat di situ. Dan hasil pantauan kami di situ, pulau tersebut termasuk kawasan strategis nasional tertentu, masuk dari hal list tersebut. Dari hasil pengawasan lagi, kami tanya-tanya penanggung jawab pembangunan di lapangan yang memiliki asing. Orangnya mana? Nggak ada Pak, di luar negeri. Jadi dia ditransfer uang, tapi kadang-kadang datang. Ini yang perlu komitmen tegas dari pemerintah pusat maupun Pemda setempat, bahwa dalam hal inilah mereka bangun villa-villa yang bisa dilalui hanya dari laut. Sementara kami hentikan di situ. Kegiatan ini mereka melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, karena di atas bangunan air tersebut dibangunlah di situ ada kotis-kotisnya, ya kan? Kalau nggak kita hentikan mungkin akan nambah lagi dulu. Berhenti dulu, ikutin aturan main di Indonesia ini. Makanya sebagai saya pengingat, saya tancapkan bendera merah putih di sana, biar mereka tahu bahwa ini wilayahnya bukan wilayah yang tidak bertuan. Ya. Dengan status Pulau Maratua sebagai KSNT, kegiatan wisata bahari juga memerlukan perizinan berusaha wisata bahari dari KKP juga. Gitu. Kami bukan anti, kami bukan tidak mau dengan wisata, kami dukung wisata tersebut. Wisata bahari kami dukung,
Tapi ada aturan yang harus dilalui, yang harus ditaati sama mereka semua itu. Karena di situ ada kalau nggak salah 16 kotes. Mereka ada sudah tertib. Tahun lalu kami segel 20 di sana. Yang dimiliki asing malah nggak ada orang ini. Dan tertib sekarang. Karena kalau nggak seperti itu lama-lama nanti akan hilang lagi kayak Pulau Sebadan Likitan, diakui di sana karena pengelolaan di situ nggak ada orang kita yang ada. Nah itu yang kita harus jaga di situ. Jadi PSDKP atau KKP ini tidak hanya kapal saja, bahkan pulau-pulau seperti itu menjadi konsentrasi untuk pengawasan kita. Atas dasar hasil pengawasan, maka untuk mencegah dampak terhadap ekosistem yang lebih luas, maka kami ngambil tegas menghentikan atau penyegelan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 April terkait dengan isu penjualan Pulau Umang di Kabupaten Pandeglang, Banten yang viral di medsos. Ya kan? Ini kalau nggak cepat kami ambil tindakan, digoreng juga. Dan kami cepat ambil tindakan di situ. Dan baru pulang tadi malam Pak Sumono itu jam 2 malam baru sampai sini. Kemarin sore itu pakai pulangnya kecil sekali. Kita juga hanya bisa pakai speed karena kandas kapal besar. Rencananya akan seperti itu tadi yang gambar kiri itu, pulau pribadi kan keren sekali itu. Iya, udah seperti itu dia buat rencana. Itu dijual 65 miliar coba. Pulau di dalam negeri. Harus kita cegah dalam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil pemeriksaan dari hal tersebut menunjukkan PT GSM tidak menjual pulau katanya secara online dan iklan oleh agen properti telah dihapus karena kami lakukan pengawasan. Kalau nggak ditindak mungkin masih lanjut. Ya, ini menjadi perhatian kita semua bahwa kami juga terima kasih sama media, sama teman-teman semua. Kami mendapatkan informasi tersebut dari media online, dari semua, maka kami bisa cepat langsung bertindak di lapangan. Dalam hal mendukung geliat ekonomi di pulau-pulau kecil, kami sangat mendukung. Namun kepatuhan adalah harga mati. Ya, saya ulangi lagi, kepatuhan harga mati. Jangan semena-mena nanti, yang penting masyarakat bisa, nggak bisa. Ada aturan tahapan dulu supaya tertib. Ya, yang kami minta adalah kelola laut dengan bijak. Kelola laut dengan bijak supaya anak cucu kita di masa depan tuh masih bisa menikmati, masih bisa ini milik kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, tanggal 10, 11 April, subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.